Saya sendiri hanya bisa tertegun menatap tumpukan pakaian yang terlihat dijejalkan secara paksa di dalam tas di atas meja makan. Tiap-tiap kalimat yang dilontarkan ibu barusan terasa sangat sakit didengar di telinga. Kalimat beliau terasa seperti tusukan pisau ke jantung. Tiba-tiba, dari arah teras terdengar suara orang memberi salam. Baik saya dan ibu sama-sama tidak menjawab salam tersebut, yang ternyata berasal dari lisan Tante Septi. "Loh, ada masalah apa ini, Sum? Suara bentakan kamu kedengeran sampai ke depan?" tanya Tante Septi yang datang untuk mengantarkan adik saya Ayu pulang. Sesaat saya menoleh ke arah adik saya, Ayu, yang nampak kebingungan melihat wajah ibu memerah dan diamnya saya di atas bangku makan. "Kamu jangan ikut campur, ini masalah keluargaku," saut ibu dengan tegas sambil melipat tangannya di atas meja. Tante Septi langsung membuka mulut, sementara saya mulai bangkit dan merapikan tas yang berisi pakaian. "Abang mau kemana? Kok bawa baju dalam tas?" tanya adik saya Ayu dengan wajah masih menyiratkan raut bingung. Saya tersenyum mendengar pertanyaan Ayu, lalu merunduk mencium keningnya dan membelai kepala anak gadis yang beranjak remaja itu. "Abang mau nginep di rumah teman, Dek. Kamu jagain ibu dulu ya," jawab saya sambil berusaha menahan air mata agar tidak sampai menetes di depan Ayu. "Biasanya abang gak bawa baju kalau mau main. Emang nginepnya lama?" Kembali saya tersenyum, namun kali ini tidak bisa menjawab pertanyaan Ayu dikarenakan rasa sesak dalam dada mulai terhimpit. Perlahan saya berjalan menuju ibu hendak mencium tangannya sebelum pergi, tapi dengan kasar beliau menampik uluran tangan saya. Tanpa terasa, 2 titik air mata mengalir setelah melihat reaksi ibu barusan. Tak mau tangisan ini pecah di hadapan beliau, saya langsung menyeka dan berganti mencium tangan Tante Septi. Salah satu orang yang paling berjasa bagi keluarga kami itu sempat melempar pandangannya ke arah ibu sambil membalas uluran tangan saya tanpa mampu berkata dan berbuat apapun. Dengan langkah gontai, saya mulai berjalan untuk keluar dari dapur, tapi tiba-tiba, "Tunggu!" Saya langsung menoleh ke belakang saat mendengar suara ibu yang seketika menghentikan langkah kaki saya. Sebuah senyuman terlukis di wajah saya yang semula murung, seiring secercah harapan bahwa ibu akan menghentikan kepergian saya muncul dalam hati begitu melihat beliau berjalan menghampiri. "Mana dompet dan HP kamu?" tanya ibu sambil mengulurkan tangannya. Saya menyeka sisa-sisa air mata yang kembali berkumpul di kedua pelupuk. Batin saya terasa semakin perih melihat ibu dengan teganya meminta dompet dan HP saya. Sambil menahan remuknya rasa di dada, saya mengambil dompet dari saku belakang celana serta HP di saku depan. Perlahan, tangan saya yang sudah memegang 2 benda pribadi tersebut terulur ke hadapan ibu. Setelah ibu mengambil 2 benda itu dari tangan saya, beliau nampak mengeluarkan selembar uang 50 ribuan dan menyodorkannya ke arah saya. "Nih, uang 50 ribu buat kamu. Ibu pengen lihat apa kamu bisa hidup di luar dengan uang segitu." Kepala saya yang sempat tertunduk terangkat ke atas menatap wajah ibu yang kedua matanya nampak memerah. Setelah menggelengkan kepala untuk menolak pemberian ibu, saya membalikkan badan kembali ke depan dan membelakangi beliau. Kemudian kaki saya mulai melangkah lagi meneruskan perjalanan menuju ke ruang tengah dan akhirnya tiba di depan teras. Terlihat sebuah mobil silver Toyota Rush milik Om Hendra yang terparkir di halaman. Mendadak dari arah belakang terdengar suara derap langkah seseorang yang berlari. Saya seketika menoleh dan melihat adik saya Ayu sedang berlari cepat menghampiri dan langsung memeluk pinggang saya sangat erat. "Abang bohong, abang bukan mau nginep di rumah teman. Abang mau pergi dari rumah kan? Adek ikut sama abang, pokoknya adek ikut," ucap Ayu dengan kedua mata dibanjiri air mata. Saya mengepalkan kedua telapak tangan sambil menengadahkan wajah menatap langit. Ini saya lakukan untuk menahan air mata agar jangan sampai tertumpah jatuh mendengar tangisan Ayu. Perlahan saya menghela nafas panjang, lalu membelai rambut sebahunya adik tersayang saya itu dan melepaskan tangannya yang masih melingkar di pinggang saya. Kemudian saya berlutut hingga wajah kami berdua berdekatan. Dengan lembut, saya menyeka 2 air mata Ayu yang masih dibasahi air bening dan mengecup keningnya. "Adek, dengerin abang ya. Abang udah bikin ibu marah. Abang emang salah dan hukumannya abang harus pergi dulu dari rumah. Adek gak boleh ikut. Nanti yang jaga ibu siapa? Kalau adek kangen, masuk aja ke kamar abang, terus panggil nama abang di sana. Pasti abang langsung datang."
Bukannya menganggukkan kepala, Ayu malah kembali memeluk saya hingga membuat tubuh ini hampir terjengkang. Beruntung dengan sigap, tangan kanan saya segera bertumpu ke belakang untuk menahan beban tubuh. "Abang jangan pergi, nanti adik yang minta ibu buat bolehin abang tinggal di rumah lagi," ucap Ayu yang masih terisak di leher saya. Kembali saya mendorong tubuh Ayu secara perlahan agar melepas pelukannya dari leher, lalu memegang kedua bahu gadis kecil itu sambil mengulum senyuman manis untuknya. "Adek harus dengerin abang. Adek gak boleh nangisin abang pergi ya. Nanti abang jadi kepikiran adek terus. Abang janji bakalan sering nemuin adek. Ya udah, abang pergi dulu ya," ucap saya seraya membalikkan tubuh dan menyeka air mata jatuh dengan derasnya. Dari arah belakang, Ayu terdengar semakin kencang menangisi kepergian saya. Sudah 20 langkah saya meninggalkan rumah meski masih berada di dalam pagar. Sekar dan Bayu Barata terlihat melesat menyusul saya saat saya termenung menatap rumah tempat saya dilahirkan, sekaligus yang akan saya tinggalkan. Sosok Ayu sudah tidak lagi terlihat di depan teras. Mungkin sudah masuk ke kamar untuk menangis atau membujuk ibu. "Kang Mas, bersabarlah. Aku tahu ini sebuah ujian bagimu. Aku dan Bayu Barata akan selalu menemani dirimu dimanapun kau berada, Kang Mas." Saya yang mendengar ucapan Sekar langsung menatap wajahnya dan Bayu Barata secara bergantian. Kemudian dua telapak tangan saya memegang bahu kanan dan kiri kedua jin penjaga. "Terima kasih Sekar, Bayu, atas kesetiaan kalian. Tapi aku memerintahkan kalian berdua untuk tetap di sini menjaga ibu dan adikku. Lagi pula, aku ingin menyendiri dulu untuk merenungi semua kesalahan yang kuperbuat," jawab saya diiringi sebuah senyuman. "Tapi Kang Mas, kau..." "Sudahlah Sekar, aku bisa menjaga diri. Aku tidak mau selalu bergantung pada kalian. Dan satu lagi, jika kau mendengar adik perempuanku memanggil namaku dalam kamar, lekaslah temui aku," sambar saya memotong kalimat Sekar. Bayu Barata terlihat mengulum senyuman sesaat, lalu memegang bahu saya dan menepuk-nepuknya beberapa kali. "Aku tahu kau pemuda yang kuat, Raden. Aku percaya kau bisa melewati semua ujian ini," ucap Bayu Barata yang membuat saya sedikit senang. Dengan sebuah senyuman manis yang sangat-sangat dipaksakan, saya kembali membalikkan tubuh dan mulai melangkah meninggalkan kedua jin penjaga yang masih melayang di belakang. Padahal dalam hati saya ada sebuah luka menganga yang mengeluarkan darah. Jujur ini kedua kalinya saya merasa sangat depresi. Yang pertama saat ayah pergi untuk selamanya tanpa mendengar dan melihat senyuman beliau untuk terakhir kali. Dan sekarang saat meninggalkan rumah tanpa dilepas oleh senyuman dan tatapan bangga ibu. Saya menghela nafas panjang lalu menyeka air mata yang kembali memenuhi pelupuknya. "Gua kuat, insya Allah gua kuat," ucap saya untuk membuat diri sendiri lebih tenang. Di luar pagar angin dingin berhembus membuat saya gemetar sesaat. Saya membuka resleting tas berusaha mencari jaket yang mungkin dimasukkan ibu ke dalamnya. Tapi sayang, benda yang saya cari tidak ada. Hanya ada satu kemeja, topi, dan dua buah kaos oblong serta sarung. Untuk mengusir dingin, saya segera mengenakan kemeja sebagai baju luaran. Topi baseball hitam juga saya keluarkan dan saya gunakan sebagai penutup kepala. Pandangan saya sempat membesar saat menatap langit yang gelap tanpa bintang. Beberapa kilatan petir disusul gemuruh suara guntur terlihat dan terdengar dari langit utara. Sepertinya sebentar lagi akan turun hujan deras. Sambil melangkah menyusuri jalan setapak gang rumah, saya melirik ke arah jam tangan yang sudah menunjukkan pukul 9:30 malam. Saya juga sempat merogoh kantong celana dan hanya menemukan selembar uang pecahan 20 ribuan yang tersisa. Senyuman getir terpasang di wajah begitu melihat uang lembaran berwarna hijau itu adalah harta saya satu-satunya saat ini. Dengan selembar uang ini, saya harus bisa bertahan hidup tanpa bantuan siapapun, tanpa HP dan ATM. Sebenarnya, saya bisa saja meminta bantuan Sekar atau Bayu Barata untuk membawa saya ke rumah salah satu dari ketiga saudara. Tapi, entah mengapa, dalam keadaan seperti ini, saya merasa enggan membawa-bawa mereka. Beberapa menit terlewati saat saya menimbang-nimbang akan pergi kemana malam ini. Yang ada dalam benak, saya harus pergi jauh, meninggalkan semua kenangan pahit di sini, dan mencoba memulai hidup baru. Namun tiba-tiba, wajah mendiang ayah terbayang di pelupuk mata saya, bersamaan dengan munculnya rasa rindu teramat sangat, dan akhirnya saya putuskan malam ini akan mengunjungi tempat peristirahatan beliau yang terakhir. Beberapa orang tetangga yang masih asik ngobrol di sebuah warung kopi sempat menegur. Hanya senyuman yang bisa saya berikan atas teguran mereka. Cukup jauh saya sudah melangkah meninggalkan rumah
hingga akhirnya tiba di depan jalan raya. Baru saja saya berniat menghentikan angkot, tiba-tiba sebuah motor matic berhenti di depan saya. Si pengendara yang wajahnya tertutup helm dengan jaket hijau khas ojol langsung mematikan mesin kendaraannya dan membuka helm. "Banu," ucap saya dalam hati saat melihat wajah tak asing salah satu teman main masa kecil dari balik kaca helm. "Lu mau kemana malam-malam, Mam?" tanya Banu dengan wajah penasaran. "Gua mau jalan-jalan aja, Nu," jawab saya tak bersemangat. "Gua anterin yuk, sekalian nyari orderan nih." "Gua gak ada duit buat bayar, Nu," ucap saya dengan nada datar. "Ya elah, gak usah bayar lah, kayak sama siapa aja lu, Mam. Udah buruan naik." Tanpa pikir panjang, saya langsung membonceng di belakangnya. Banu sempat menanyakan tujuan saya hendak kemana, tapi saya jawab hanya dengan petunjuk arah lurus dan belok saja, tanpa menyebutkan bahwa tujuan saya adalah ke makam ayah. "Mam, makasih ya bantuan lu buat adik gua Tio. Berkat lu, keluarga gua bisa hidup nyaman karena gak ada tetangga yang ngomongin arwahnya Tio gentayangan lagi," kata Banu dengan suara sedikit keras sambil memiringkan wajahnya agar saya lebih jelas mendengarnya. "Santai aja, Nu." "Ah, apaan?" tanya Banu yang tidak begitu mendengar jawaban karena suara saya terlalu pelan. "Santai aja," ucap saya jauh lebih keras mengulang jawaban. Banu sendiri terlihat menganggukkan kepalanya beberapa kali begitu saya menjawab dengan nada lebih tinggi dari belakang. "Ngomong-ngomong, lu mau kemana, Mam? Dari tadi bilangnya lurus belok doang. Ini jalan yang mau ke kuburan kan? Jangan bilang lu mau ke sana," guyon Banu masih dengan suara keras disusul suara tawanya saat kami sudah memasuki jalan sepi yang dipenuhi pohon-pohon besar. Saya sengaja terdiam tidak menjawab pertanyaan Banu. Baru setelah tiba beberapa meter di depan gerbang makam, saya meminta Banu untuk menghentikan motornya. Perlahan, saya turun dari boncengan belakang dan berjalan ke samping Banu. "Thanks ya, Nu," ucap saya yang membuat Banu mengerutkan dahi karena bingung. "Tar dulu, Mam. Gua mau tanya nih, lu sebenarnya mau kemana sih? Kenapa minta berhentinya di sini? Di depan itu makam loh, Mam," tanya Banu sambil melempar pandangan ke arah makam yang nampak gelap ditimpa cahaya lampu pijar. Saya terdiam seraya menaikkan topi baseball yang sedari tadi menutupi wajah, lalu melempar pandangan ke arah makam yang nampak ramai oleh penampakan. "Gua emang mau ke makam, Nu?" Belum sedetik saya menjawab pertanyaannya, Banu sempat menatap saya sesaat dengan wajah pucat dan langsung melarikan motornya sangat cepat. Telinga saya jelas mendengar Banu berteriak setan sambil terus melarikan kendaraannya tunggang langgang. "Si anjing, gua dibilang setan," maki saya dengan suara lirih karena kesal. Dengan berjalan pelan, saya menyusuri jalan menuju makam. Persis di depannya, saya berhenti kembali dan menatap ke arah makam. Suasana yang mungkin terlihat sepi dan hening menyeramkan, mungkin itu yang akan terlihat oleh pandangan mata manusia biasa. Tapi sesungguhnya, puluhan makhluk gaib golongan jin korin dengan aneka bentuk yang tetap saja membuat nyali menciut, nampak ramai berseliweran memenuhi hampir di semua penjuru makam. Jika saya jabarkan penampakan apa saja yang ada di dalam area pemakaman, mungkin terdengar mengada-ngada. Namun karena ini merupakan pertama kalinya saya mendatangi TPU di malam hari, saya coba jabarin sedikit buat kalian ya. Di depan saya, persis di pintu gerbang pagar TPU, terlihat jin korin yang meniru wujud seorang kakek tua bertelanjang dada, berbadan kurus ceking, dengan sebelah rongga mata yang nampak kosong tanpa ada isi bola matanya, menatap nanar ke arah saya sambil bersandar di pintu pagar. Mulut sosok menyeramkan itu nampak dipenuhi cairan hitam yang menetes hingga membasahi dagu dan lehernya. Tulang rusuk yang nampak setengahnya saja masih berbalut daging terlihat menyembul keluar. Pandangan saya yang sempat meliriknya beberapa lama terpaksa terlempar ke beberapa sosok jin wanita berambut panjang dengan gaun putih berkibar yang tertawa melengking bersautan. Mereka awalnya berada di atas beberapa pohon. Ada yang berayun-ayun dan duduk di atas cabang besar. Ada pula yang sedang bersandar di batang utama dan berdiri melayang di atas pucuk tertinggi. Tatapan semua jin wanita yang biasa disebut dengan gelar Miss Kunti itu tertumpu ke arah saya yang mulai melangkahkan kaki masuk ke dalam pagar pemakaman. Bersamaan dengan hal tersebut, muncul dua sosok makhluk tinggi besar dari balik rerimbunan semak belukar. Tubuh berbulu dan dua pasang mata nampak merah menyala, menyorot tajam menatap ke arah saya. Belum lagi, sosok pocong dengan kain putih kecoklatan dikotori tanah yang mulai muncul dari arah berbeda-beda. Jika saya tidak salah hitung,
Jumlah makhluk gaib yang hampir selalu ada di tiap film horor dalam negeri itu ada 6. Tunggu. Tambah 1 lagi menjadi 7 jumlah mereka. Saat pandangan saya menangkap sosok tambahan berpenampilan sama yang muncul melesat dari dalam tanah sebuah makam. Hawa hangat pedang jagat samudra yang tertanam di bahu kanan mulai terasa bereaksi dengan kemunculan beberapa sosok makhluk gaib lain. Namun, dari sekian banyak makhluk yang semua pandangan matanya tertumpu ke arah saya, tak satupun ada yang berani mendekat atau mengganggu. Meskipun saya termasuk sering melihat makhluk gaib sebagai manusia normal, saya sering pula merasakan sensasi merinding. Tapi entah kemana hilangnya rasa takut saya saat ini. Benak saya yang kosong membuat saya sama sekali tidak menghiraukan keberadaan mereka semua. Saya terus melangkah pelan ke arah pusara ayah dengan perasaan hati yang sama kosong. Setibanya di samping makam yang saya tuju, saya duduk bersimpuh dan mengusap-usap tanah merah tertutup beberapa helai bunga layu. Benak saya kembali terbayang tiap kalimat yang terlontar dari lisan ibu. Bagaimana beliau dengan marah melemparkan tas SMA berisi pakaian saya ke atas meja makan. Bagaimana Ayu mengiringi kepergian saya dengan tangisan. Semua bayangan itu terasa bermain di pelupuk mata dan membuat indera penglihatan saya perih kembali. Tanpa mampu berkata apapun, saya memejamkan mata yang basah sambil menyandarkan kepala di atas pusara ayah. Suara gemuruh guntur dan kilatan petir menyambar bersamaan dengan mulai turunnya hujan yang langsung deras. Yap, penderitaan yang saya alami akan terasa lengkap malam ini dengan turunnya hujan. Semoga saja rasa sedih dan kecewa serta rasa menjadi seseorang yang sama sekali tak berarti hanyut terbawa air hujan. Saya terus memejamkan kedua mata, mencoba menghayati tiap rintik hujan yang akan segera turun. Tapi aneh, sudah menunggu beberapa lama, seinci pun tubuh saya belum terasa basah oleh derasnya suara hujan yang sedari tadi sudah turun. Kepala saya pun terasa tidak lagi bersandar di atas tanah makam ayah, melainkan seperti sedang bersandar di atas sebuah pangkuan seseorang. Karena penasaran, saya pun membuka mata dan cukup terkejut setelah melihat sosok wanita cantik bermahkota biru sedang memangku kepala ini. Entah kapan, Nyimas Galuh Pandita memindahkan kepala saya ke atas pangkuannya. Perlahan saya berniat mengangkat kepala dari pangkuan ibundanya Jagatirta dan Bayu Ambar. "Tetaplah bersandar di pangkuanku, Nger," cegah Nyimas Galuh Pandita dengan suara lembut. Saya tersenyum dan meneruskan mengangkat kepala, lalu duduk bersimpuh kembali sambil menatap sosok itu dalam-dalam. Pandangan saya terlempar ke sekeliling makam yang sudah becek diterpa hujan deras. Namun, hanya makam ayah tempat kami berdua duduk yang sama sekali tidak tersentuh air hujan. Bahkan genangan air berwarna kecoklatan pun terlihat terbendung oleh sesuatu tak kasat mata yang mengelilingi makam ayah dari atas, samping kiri, dan kanan, serta dari arah depan dan belakang. "Tenanglah, aku tidak akan membiarkanmu kedinginan diguyur derasnya hujan, Ger. Kembalilah bersandar di atas pangkuanku. Buat aku merasa seperti sedang memangku Jagatirta dan Bayu Ambar," ucap Nyimas Galuh Pandita dengan wajah sendu. Saya tertegun mendengar permintaan istrinya Kisuta itu, kemudian menganggukkan kepala dan kembali menyandarkannya di atas pangkuan beliau yang hangat. "Aku tahu perasaanmu saat ini, Ger. Bagaimana sakitnya hatimu mendengar cacian dan makian ibumu sendiri. Tapi kau dan ibumu masih jauh lebih beruntung dibandingkan aku dan kedua putraku." Saya menengadahkan wajah dan melihat Nyimas Galuh Pandita menatap kosong ke arah depan. Kebingungan sempat menyergap batin saya mendengar ucapan beliau yang terputus. "Kau beruntung masih bisa mendengar bentakan ibumu, dan sebaliknya ibumu juga beruntung bisa mencurahkan kasih sayang lewat cacian. Sedangkan aku, jangankan membentak Jagatirta dan Bayu Ambar, merasakan sosok kedua putraku dalam gendongan pun hanya sekejap," lanjut Nyimas Galuh Pandita disusul jatuhnya 2 titik air mata. Benak saya kembali teringat saat Bayu Ambar memperlihatkan kilasan kejadian masa silam saat kedua orang tuanya harus menerima nasib untuk hidup terpisah masing-masing begitu alam memberikan hukuman atas dosa yang mereka lakukan. "Saat ini, aku hanyalah seorang jin wanita lemah bergelar ibu yang tak kuasa melawan kehendak alam lewat kemarahan ayahandaku, Nger. Sementara Sutadewa pun sama. Suamiku di masa lalu hanyalah seorang manusia biasa yang takut akan kematian hingga tak berani menolak perintah Sri Baduga Maharaja Pajajaran dan sang penguasa gaib Tanah Pasundan," kata Nyimas Galuh Pandita seperti sudah membaca apa yang sedang saya pikirkan. "Dalam pasungan,
Aku terus meratapi nasib sialku sebagai seorang ibu yang tak bisa melihat kedua anakku tumbuh besar. Aku kerap menitikkan air mata saat kerinduan akan sosok kedua putraku menyergap batin. Bahkan hingga Bayu Ambar besar dan diperbolehkan untuk menjengukku dalam penjara, tetap aku tidak bisa melihat bagaimana rupa tampan anakku itu, karena ia selalu menutupi seluruh tubuh dengan jubah hitamnya. Saya tertegun mendengar ucapan Nyimas Galuh Pandita yang membuat saya teringat saat pertama kali Ki Suta mengatakan bahwa wajah saya mirip dengan kedua putranya. Kala itu, Nyimas Galuh Pandita sempat terisak memegangi kedua pipi saya, karena beliau ternyata benar-benar tidak pernah melihat paras kedua putranya satu kali pun. Satu teka-teki yang menyelimuti batin saya sudah terjawab. Maaf Eyang Putri, saat ibuku terserang sakit, aku sempat didatangi sosok gaib beraura tinggi yang menyamarkan suara dan memperingatkanku agar menjaga semua orang-orang yang kusayang. Di waktu itu, aku tidak boleh membalikkan tubuh untuk melihat sosoknya yang muncul dari arah belakang. Apakah itu dirimu Eyang Putri? Tanya saya karena masih penasaran akan sosok misterius yang menemui dan memperingatkan beberapa waktu lalu. Nyimas Galuh Pandita terdiam sambil mengerutkan dahi seperti memikirkan sesuatu. Tangannya yang lembut terus membelai rambut saya di kepala yang bersandar di atas pangkuan beliau. Itu bukan aku, Ger. Tapi jika memang benar sosok itu datang untuk memperingatkanmu, artinya siapapun sosok yang muncul tersebut, ia tidak memiliki niat jahat kepadamu. Jawab istrinya Ki Suta sambil menatap kosong ke arah depan kembali. Mendengar jawaban Nyimas Galuh Pandita, saya menguap 2 kali, lalu memeluk tas dengan lebih erat karena hawa dingin mulai menyergap. Tidurlah, Ger, aku akan menjagamu, ucap Nyimas Galuh Pandita diiringi senyuman sambil menyibak selendang birunya untuk menutupi tubuh saya dari terpaan angin malam. Eyang Putri, bisakah kau menutupi auraku dari pandangan semua jin penjagaku dan ketiga saudara? Aku tidak ingin merepotkan mereka atas masalah yang menimpa. Sosok cantik bermahkota biru tersebut mengangguk pelan sambil kembali tersenyum. Sementara saya mulai memejamkan mata membayangkan saat ini saya tidur dalam pangkuan hangat ibu. Lisan saya sempat lirih memanggil nama ibu, disusul setetes air mata yang mengalir keluar dari mata yang terpejam. Tepat saat azan subuh berkumandang, Nyimas Galuh Pandita membangunkan saya. Karena tanah makam masih basah, saya pun meminta istrinya Ki Suta itu untuk membawa saya ke masjid mana saja yang letaknya jauh dari makam. Dalam gelapnya suasana subuh, saya dibawa Nyimas Galuh Pandita ke sebuah masjid asing yang bernama Al-Muhajirin. Selepas mengantarkan saya ke masjid, Nyimas Galuh Pandita memohon diri untuk pergi dan menunaikan sholat subuh di tempat lain. Beliau juga sempat meminta saya untuk melepas topi, lalu memegang ubun-ubun saya untuk tetap menutupi aura hingga tak bisa terlacak oleh sekar CS. Seperginya Nyimas Galuh Pandita, saya segera mengambil air wudhu dan masuk ke dalam masjid untuk menunaikan sholat sunnah. Pandangan saya melirik ke 5 orang jamaah yang sudah siap berbaris di saf terdepan begitu iqomah sudah dilantunkan seseorang. Saya mengambil posisi paling pinggir sebelah kanan, di samping seorang kakek tua namun terlihat masih bertubuh gagah yang mengenakan kemeja putih lusuh dan kain sarung sama lusuhnya. Peci hitam yang terlihat sudah lapuk menutupi rambutnya yang hampir memutih semua. Sejenak beliau melempar senyuman ramah ke arah saya. Kepala saya sempat mengangguk sambil membalas senyuman sama untuk sapaan beliau barusan. Dengan berjamaah, kami menunaikan sholat subuh dipandu seorang imam bergamis dan bersorban putih. Setelah menunaikan kewajiban, saya menyempatkan diri berzikir dan mengirim doa untuk almarhum ayah dan kesehatan ibu. Sepenuh hati saya melantunkan doa untuk kedua orang yang sangat saya sayang itu. Di depan teras masjid bercat putih gading tersebut, saya memakai sepatu kembali. Perlahan saya menghela nafas menatap kosong ke arah depan jalan yang mulai ramai dilintasi kendaraan. Ini adalah kali pertama saya menunaikan sholat subuh di masjid asing yang entah berada di mana. Ini pertama kalinya saya beribadah di luar rumah sebagai seorang anak yang terusir. Pagi-pagi buta jangan ngelamun, Tong. Mending lu pulang terus mandi, sekolah dah. Tegur kakek tua yang tadi sholat berjamaah di samping saya dengan logat Betawi kental ala orang Depok asli, sambil membuka sarung dan mengikat di pinggangnya. Saya membalas tegurannya dengan senyuman kecil, lalu menatap kakek itu yang terlihat sedang kesulitan menggeser 2 keranjang cukup besar berisi buah jambu biji merah dari atas lantai masjid. Tanpa pikir panjang,
Saya membantu beliau memindahkan keranjang satu persatu ke depan jalan. "Buahnya mau dibawa kemana nih, Beh?" tanya saya berbahasa basi sambil menepuk-nepuk telapak tangan membersihkan debu. "Ke pasar Parung. Babe punya lapak buat jualin buah kampung di sono," jawab laki-laki tua yang berbahasa Betawi Depoknya kental banget. Saya terdiam sambil menatap angkot berwarna biru berseliweran di tengah jalan. Dari nama trayek di kaca depan kendaraan umum itu tertulis jurusan Ciputat Parung. Kening saya berkerut menyadari bahwa Nyimas Galuh Pandita telah membawa saya ke perbatasan daerah Depok. Yang saya tahu, Parung itu masih wilayah Bogor, sedangkan Ciputat adanya di kota Tangerang Selatan. "Lu napa bengong lagi bae, Tong? Bukan mau buru-buru pulang?" tanya kakek tua itu setelah memungut sebuah kayu panjang yang mungkin akan beliau gunakan untuk mengangkat 2 keranjang buah. Saya tercekat dan menggaruk-garuk bagian belakang kepala, meski tak terasa gatal sambil tersenyum. "Deh, nih bocah. Gua tanya malah nyengir. Lu kagak punya rumah emang?" tanya kakek tua tersebut yang membuat saya tertegun diam. "Beh, saya boleh ikut jualan gak?" tanya saya sengaja mengalihkan pembicaraan. Kakek tua yang seharusnya saya panggil engkong dalam bahasa Betawi itu juga terdiam untuk sejenak. Beliau sempat memandang saya dari ujung sepatu sampai atas topi. Namun sesaat pandangannya sempat membesar dan berhenti di arah bahu saya. Di sini saya sempat mengerutkan kedua alis melihat kakek tua itu tertegun menatap ke arah bahu kanan. Baru saja saya ingin menanyakan apa yang sudah membuat beliau berlama-lama memandangi bahu kanan saya, langsung membalikkan tubuh dan memberhentikan sebuah angkot yang masih menyalakan lampunya. Saya juga sempat tertegun melihat reaksi aneh dari si kakek. Beberapa pertanyaan mulai muncul dalam benak tentang sosok kakek tua yang sedang mengangkat satu keranjangnya ke dalam angkot yang terlihat sedikit lengang. Terpaksa saya menunda pertanyaan dan tanpa disuruh saya membantunya mengangkat serta memasukkan satu keranjang buah lagi yang tersisa. Saat kakek tua itu mulai masuk ke dalam kendaraan umum dan duduk, saya melangkah mundur dan melempar senyuman perpisahan ke arah beliau. Sepertinya beliau tidak mengizinkan saya untuk ikut. "Lu kagak jadi ngikut dagang, Tong?" tanya kakek tua tersebut yang membuat saya langsung menganggukkan kepala, lalu menerobos masuk ke dalam angkot dan memilih duduk di sebelahnya. Beberapa orang penumpang yang ada di dalam angkot menatap ke arah saya dan si kakek tua untuk beberapa saat, lalu kembali melanjutkan aktivitas mereka yang sempat tertunda karena masuknya kami. "Nama saya Imam, Beh," ucap saya sambil mengulurkan tangan kanan ke arah kakek tua. Si kakek sendiri mengerutkan kedua alisnya lalu mengusap-usap bagian samping keranjang tanpa menjabat uluran tangan saya. Sesampainya di pasar Parung yang nampak sudah sangat ramai dengan para pedagang dan pembeli, si kakek tua terlihat membayar ke sopir sambil menunjuk ke arah saya. Saat itu saya sempat merasa malu hati, sebab seharusnya saya yang masih muda membayarkan ongkos kami, bukan malah sebaliknya. Saya sengaja keluar lebih dulu dan menurunkan 2 keranjang buah dari dalam angkutan umum, disusul si kakek tua yang nampak sedikit heran. "Sini kayunya, Beh, biar saya aja yang bawa keranjangnya," pinta saya sambil mengulurkan tangan. "Emangnya lu kuat, Tong?" tanya beliau dengan memicingkan mata, kemudian membenarkan letak pecinya yang sedikit miring. Karena kayu tak jua diulurkan oleh si kakek, dengan sopan saya mengambilnya sendiri dari pegangan beliau. "Babe aja kuat, masa saya yang masih muda kalah?" jawab saya sambil menempatkan kayu tersebut di antara 2 bahu. "Seterlalu datang," saut si kakek tua seraya mengangkat pecinya, lalu mengeluarkan sebungkus rokok kretek berwarna coklat. Saya sempat mengerutkan dahi mendengar sahutan si kakek barusan. Jika saya tidak salah dengar, beliau menyebut kata terserah dengan kata seterah. Hah, aneh ya? Tanpa mengucap basmalah, saya mencoba memikul 2 keranjang penuh buah jambu biji merah di kiri dan kanan, menggunakan kayu yang ada di tengah pundak. Sementara si kakek nampak mulai berjalan sambil berpangku tangan di belakang dengan mulut mengepulkan asap. "Anjir, berat juga nih keranjang," gerutu saya saat gagal mengangkat keranjang untuk pertama kalinya. Saya sempat terdiam memikirkan bagaimana mungkin keranjang yang hanya berisi puluhan buah bisa terasa sangat berat, laksana mengangkat 2 ekor sapi. Bukan lebay ya, tapi berat keranjangnya emang gak wajar. Sejenak saya berpikir untuk mencoba memikul lagi 2 keranjang, kali ini dengan posisi yang berbeda. Saya membaca basmalah yang tadi sempat terlupa saat berusaha memikul keranjang untuk pertama kalinya. "Oke, gua siap. Posisi gua udah merunduk,"
Satu keranjang di depan dan yang lain di belakang. Sementara kayu untuk memikul saya letakkan di atas bahu kanan. Dan saya pun mulai berdiri tegak. Senyuman lega langsung tersungging di wajah saya saat merasakan dua keranjang yang saya pikul terasa jauh lebih ringan diangkatnya, setelah diawali dengan membaca kalimat basmalah. Tapi tiba-tiba, "Eits!" teriak saya yang hampir terjengkang karena keranjang di belakang bertambah puluhan kilo beratnya dengan tiba-tiba, sementara keranjang depan terasa sangat enteng. Dua orang ibu-ibu pedagang sayuran dan ayam potong segar sempat menertawakan saya yang menggaruk-garukkan kepala dengan wajah bingung karena tidak bisa mengangkat keranjang buah. Tatapan mata saya nanar memandangi dua keranjang yang seharusnya bisa saya angkat dengan mudahnya. Tapi kenapa sedari tadi saya masih saja tidak mampu melaksanakan tugas yang semula saya anggap sangat enteng, bahkan sempat saya remehkan. Ini pasti ada yang gak beres, tanya saya dalam hati dengan pandangan masih menatap nanar ke arah dua keranjang. Dalam hati, saya mulai curiga bahwa seseorang berilmu yang entah siapa sedang mencoba bermain-main. Benak saya langsung tertuju ke kakek misterius yang terlihat membalikkan tubuhnya kembali menghadap ke arah saya. "Lu bisa ngangkat kagak tong? Timbang bacot mah gampil," tanya si Babeh tiba-tiba dengan nada mengejek pula. Saya terdiam mendengar ejekan beliau. Entahlah, firasat saya mengatakan bahwa gelagat kakek tua berpeci lusuh itu sedikit mencurigakan. Tapi karena tidak mau seuzon pada orang asing, saya buang jauh-jauh segala prasangka buruk terhadapnya. Saya memutuskan hanya untuk lebih waspada saja. "Bisa Beh, tenang aja. Bentar lagi saya angkat di keranjang," sahut saya sembari melempar senyuman getir dan berniat untuk mencoba lagi memikul dua keranjang. Sebelum mengangkat potongan kayu berisi dua keranjang buah jambu, saya sempat melirik ke arah kakek tua yang saya panggil Babeh itu. Beliau terlihat menyunggingkan senyuman aneh, lalu membalikkan tubuh lagi membelakangi saya dan membuang puntung rokok kreteknya ke samping. Saya bersiap mengangkat kembali dua keranjang menggunakan kayu pemikul di atas bahu kanan. Senyuman langsung tersungging di wajah saya saat berhasil mengangkat dua keranjang berisi buah dengan mudah. Sambil mencoba melangkah ke depan untuk menyusul si kakek tua, saya berusaha menstabilkan kayu pemikul yang bertumpu di atas bahu kanan. Tapi tiba-tiba, saya merasakan dua keranjang yang saya pikul kembali terasa bertambah puluhan kilogram beratnya. Bersamaan dengan itu, pandangan mata saya menangkap kedua telapak tangan si kakek yang berpangku di belakang pinggulnya mendadak terkepal. Melihat hal itu, benak saya langsung meyakini bahwa sosok kakek tua yang sedang berjalan beberapa langkah di depan saya bukanlah orang sembarangan. Dengan memindahkan kaki kanan sedikit lebih maju ke depan, saya menyalurkan tenaga dalam ke kedua tangan yang memegang tali pengangkat keranjang. Dua keranjang yang hampir menyentuh tanah karena bertambah berat dengan sendirinya tadi mendadak bergoyang saat tenaga dalam saya menolak daya berat. Saya sempat melirik ke arah kakek tua yang masih berjalan membelakangi dengan tangan yang terpangku di atas pinggul, tiba-tiba menghentikan langkah. Sepertinya si kakek tua merasakan adanya perlawanan dari saya. Kedua telapak tangan beliau yang tadinya terkepal mendadak terlihat bergetar. Hal itu terjadi bersamaan dengan terasa semakin berkurangnya berat dua keranjang dalam pikulan ini. Berarti benar dugaan gua sebelumnya. Si kakek tua tersebut ternyata sedang menjajal kelebihan saya. Menyadari saya bisa mengimbangi tenaga dalam kakek tua sekaligus sanggup meladeni laku penjajalan ilmu, sebuah senyuman puas kembali saya sunggingkan di wajah. Mendadak si kakek tua membalikkan tubuhnya perlahan menghadap saya. Lalu entah apa yang dia lakukan dengan dua tangannya yang masih berpangku di belakang. Tiba-tiba tubuh saya jatuh terjengkang ke belakang disebabkan oleh sebuah tenaga dorong tak kasat mata yang cukup kuat menerpa dada saya. Saya meringis menahan nyeri di bokong lalu mencoba bangkit sambil menepuk-nepuk bagian belakang celana. Kedua mata saya menatap nanar ke arah si kakek tua yang melemparkan senyuman mengejek. "Kampret, gue dikerjain di depan orang banyak," gerutu saya dalam hati saat mendengar beberapa orang yang ada di sekitar menertawakan jatuhnya saya. Hampir saja semua buah jambu biji merah dalam dua keranjang terlihat jatuh bergelinding di atas tanah yang untungnya tidak becek. Bebarengan dengan berjalan mendekatnya si kakek tua, saya memunguti buah jambu yang tercacar. "Lu kagak ngapa-ngapa tong? Lagu lu sebakul, mikul jambu comot pakai jatuh," tanya si kakek disusul ejekan ke arah saya sambil memunguti buah jambu dagangannya. Sengaja saya terdiam tak menjawab pertanyaan beliau, meskipun dalam hati saya menertawakan kalimat yang ia lisankan. Entah mengapa, emosi saya sama sekali tak terpancing.
Biasanya saya paling anti dipermalukan di depan orang banyak, dan biasanya saya bisa langsung bereaksi keras dengan melawan. Mungkin karena sosok yang ada di samping saya ini adalah seorang kakek tua yang memiliki kelebihan juga. Jadi saya merasa tidak tertantang untuk melawan beliau. Malah yang ada, saya merasa penasaran akan apa yang telah beliau lakukan tadi, yang berhasil menjatuhkan saya tanpa perlawanan fisik. Ada sesuatu dalam diri si kakek tua yang membuat saya tertarik untuk mengenalnya lebih jauh. Setelah semua buah jambu biji merah telah kembali berada dalam 2 keranjang ini, si kakek tua nampak mulai mengambil kayu dan mengaitkan 2 simpul tali di masing-masing ujungnya. Kemudian memikul 2 keranjang dengan sangat mudah. Tanpa melirik ke arah saya, beliau berbalik lagi ke arah tepi jalan raya, lalu mulai berjalan dengan 2 keranjang di depan dan belakangnya. "Mau kemana, Beh? Lapak jualannya bukan di depan, Beh?" tanya saya 2 kali karena bingung melihat tingkah laku kakek tua itu sambil melangkah mengikuti. "Pulang. Apa yang mau didagangin? Jambu udah pada penyok," jawabnya tanpa menghentikan langkah. Sebenarnya saya merasa tidak enak hati mendengar jawaban beliau. Tapi kan gua nggak salah ya. Beliau sendiri yang duluan mengetes-ngetes saya. Kalau beliau tidak iseng menjajal kelebihan saya, otomatis jambu-jambunya nggak bakal lecet. Tapi kalau gua nggak ngelawan dan berpura-pura nggak punya kelebihan apapun, bisa jadi beliau juga nggak akan bertindak lebih jauh sih. Dan jambu-jambunya masih bisa dijual. Aduh, kenapa gua malah ngerasa bersalah ya? Sambil memikirkan banyak hal tentang kejadian barusan, saya terus mengekor di belakang si kakek tua yang terlihat mulai menghentikan angkot untuk pulang. Persis di depan kendaraan umum yang catnya didominasi warna biru, si kakek tua menoleh ke arah saya seraya menurunkan keranjangnya. Pandangan mata kakek tersebut sedikit terkesan mengintimidasi. Saya yang awalnya melempar senyum, langsung diam tertunduk karena segan menatap sorot kedua mata beliau. "Lo mau ngikut babe pulang, Tong?" Mendengar pertanyaan yang meluncur dari lisan kakek tua tadi, saya langsung mengangkat kepala dan mengangguk 1 kali. Sebuah senyuman senang seketika terlukis di wajah. "Masih jauh rumahnya, Beh?" tanya saya sambil mengipaskan topi ke arah wajah. Si kakek sempat mengatakan bahwa ia tidak menyewa jasa ojek untuk sampai di rumah dan akan terus jalan kaki. Jika saya ingin ikut, mau tidak mau saya harus menuruti permintaan beliau. Lagi pula jarak yang akan kami tempuh nanti paling-paling tidak sampai 200 meter jauhnya, mengingat kondisi si kakek yang sudah termakan usia. Akan tetapi, dugaan gua kali ini salah. Jarak yang kami tempuh lebih dari 2 km jauhnya. Dari melewati jalan yang sudah dicor hingga jalan setapak berlantaikan tanah basah yang membuat saya lebih hati-hati untuk melangkah. Dari melewati rumah-rumah besar hingga kebun kosong dan area pesawahan nan asri. Saya sendiri bahkan sempat sampai bertanya, apakah benar daerah yang kami telusuri ini masih berada di daerah Depok? "Noh, rumah babe, Tong," jawab si kakek tua sambil terus berjalan 2 tombak di depan saya dan mulai memperlambat langkahnya saat menemui sebuah turunan. Kedua mata saya membesar melihat sebuah rumah sederhana beratapkan genting tua tertutup lumut hitam. 3 tiang kayu seukuran betis orang dewasa nampak menyanggah bagian depan rumah yang terlihat lapuk. Sebuah balai bambu sederhana ada di depan rumah yang masih berlantaikan tanah kering. Pandangan saya terlempar ke sebuah kandang yang ada di sekitar 4 meter dari teras rumah. 2 ekor kambing nampak sedang melahap rumput segar yang mungkin telah diberikan pemiliknya tadi pagi. Beberapa potong ranting kering terlihat tersusun rapi dalam ikatan tali yang terbuat dari pelepah pohon pisang. Saat tiba di depan rumahnya, si kakek nampak menurunkan keranjang dan menatap ke arah saya yang sedang jalan menurun. Pandangan mata saya sempat menangkap raut wajah aneh si kakek tua yang seperti sedang menunggu sesuatu terjadi. Dari sini, saya mulai merasa curiga. Kewaspadaan mulai saya tingkatkan sambil menggunakan ajian tembus pandang untuk melihat keadaan di sekeliling. Dari arah samping kiri dan kanan tidak terdapat sesuatu yang mencurigakan. Begitu juga di arah belakang. Hanya ada penampakan beberapa jin yang terlihat menatap ke arah saya. Begitu menoleh kembali ke arah depan, saya sempat menangkap suatu sinar berkilauan berada persis 3 tombak dari ujung sepatu. Sinar yang nampak mengelilingi rumah si kakek tua terlihat samar di penglihatan saya. "Ada pagar gaib ternyata," ucap saya lirih bersamaan dengan menghangatnya bahu kanan. Sejenak saya memikirkan apa yang akan terjadi jika memasuki pagar gaib buatan si kakek tua. Mengapa pula beliau nampak masih menunggu saya dengan berdiri tegak di depan rumahnya? "Lah, ngapa diri bayi di sono, Tong? Lu kagak mau kemari?" tanya si kakek tua dengan mengeraskan suaranya. Saya mengangguk dan mulai berjalan kembali dengan membaca kalimat basmalah sebelumnya.
Hawa hangat dari pedang jagat samudra yang ada di bahu terasa bertambah seiring semakin dekatnya jarak pagar gaib. Sorot mata si kakek tua pun nampak makin tajam. Dan sekujur tubuh saya sempat bergetar begitu menyentuh pagar gaib buatan si kakek tua bersamaan dengan memanasnya bahu kanan. Langkah saya pun terpaksa berhenti dan melempar pandangan ke arah si kakek. Sebuah senyuman tersungging di wajah renta yang masih berdiri depan teras rumahnya itu. Namun kejadian tersebut berlangsung sesaat. Getaran di tubuh saya sirna bersamaan dengan kembali sejuknya hawa yang keluar dari pedang jagat samudra di bahu kanan. Sambil mengulum senyuman lega karena tidak terjadi apapun, saya melanjutkan langkah. Sementara si kakek terlihat mengangkat keranjangnya dan diletakkan di dekat pintu. Kemudian beliau melangkah masuk ke dalam rumah setelah membuka pintu yang tak terkunci. Begitu tiba di teras rumah sederhana milik si kakek tua, saya melirik jam tangan yang baru menunjukkan pukul 7 pagi. Rasa pegal di kedua kaki mulai terasa setelah berjalan cukup jauh sejak turun dari angkot. Di atas balai bambu, saya duduk di tepinya dan meluruskan dua kaki ke bawah sambil menggoyang-goyangkan perlahan. Topi baseball hitam yang menutupi kepala langsung saya lepas. Begitu juga dengan kemeja yang menutupi kaos. Kedua benda, termasuk harta saya yang tersisa itu, sengaja saya sangkutkan di atas sebuah paku di tiang kayu penyangga rumah si kakek. Perlahan saya melepaskan tas dari gendongan belakang dan mengambil kain sarung dari dalamnya, lalu menyeka keringat di dahi dan leher. Suara kambing yang mengembik terdengar bersautan. Mungkin dua peliharaan si kakek sudah merasa kenyang karena mereka nampak duduk bersimpuh di atas tanah di dalam kandang. Segarnya angin terasa sejuk menyapu tubuh saya yang memang sedang merasa kepanasan. Sambil terus menggoyangkan betis, saya menyisir pandangan ke arah depan. Dari dalam rumah, saya mendengar suara langkah kaki mendekat. Kemudian saya tersenyum melihat si kakek berjalan keluar tanpa kain sarung terikat di pinggangnya yang mungkin sudah dibuka di dalam. Sambil membawa segelas teh di tangan kiri dan sepiring ubi rebus di tangan kanan, ia mengulum senyuman ramah. "Nih, Babe bikinin teh manis anget sama ubi rebus sisa sarapan Babe. Lu pasti capek bener ya Tong," ucap si kakek dengan ramah. Saya menaikkan dua kaki ke atas balai bambu dan duduk bersila. Meneguk segelas teh manis adalah hal pertama yang saya lakukan. Sensasi air yang mengalir hangat di tenggorokan dan terus turun ke rongga dada serta lambung terasa nyaman sekali. Tapi sayangnya, hangatnya teh manis malah memancing lapar. Mengikuti si kakek tua yang sudah duduk di depan, saya mengambil sepotong ubi rebus yang membelahnya. Bau harum seketika menggugah selera, apalagi melihat kuningnya isi daging ubi yang masih mengepulkan asap tipis. "Lo dari mana mau kemana sebenarnya Tong?" tanya si kakek tiba-tiba dan membuat saya cukup tercekat. Benak saya kembali terbayang saat ibu dengan teganya mengusir saya semalam. Rasa pedih dalam lubuk hati lagi-lagi terbit dan membuat tenggorokan saya terasa kering. Perlahan saya mengambil gelas berisi teh manis hangat yang tersisa setengah lalu meneguknya. Entah mengapa, mendengar pertanyaan si kakek barusan membuat nafsu makan saya hilang seketika. Dengan tersenyum getir, saya meletakkan setengah potong ubi rebus di atas piring. "Saya juga nggak tahu mau kemana, Beh. Niatnya saya mau mencari kerja dan mencoba hidup mandiri," jawab saya dengan nada datar. "Lah, keluarga lu pergi mana? Emak baba lu emang kagak nyariin?" tanya si kakek sambil membelah sepotong ubi lagi. Saya menggelengkan kepala sebagai jawaban tidak, kemudian melempar pandangan ke arah kandang kambing. Kalimat demi kalimat mulai meluncur dari lisan saya menceritakan bagaimana saya bisa terdampar di daerah ini hingga bisa bertemu dengan beliau. Si kakek terdengar menghela nafas panjang-panjang lalu mengeluarkan bungkusan rokok kretek berwarna coklat dari dalam peci kumalnya. Kemudian dimasukkan lagi sebungkus rokok tersebut dalam peci yang dikenakannya setelah mengambil sebatang rokok kretek. Menggunakan korek api kayu, si kakek nampak berkali-kali berusaha membakar ujung rokok. Dengan nikmat sekali, beliau menghisap dan mengeluarkan tiap hembusan asap putih dari mulut. "Tong, Babe kagak bakal ngomong panjang lebar. Yang pasti, Babe cuma bisa bilang kalau lo lagi diuji dan lo kudu terima. Jangan lembek terus nyerah, apalagi buat bocah lanang kayak lo yang punya ilmu sama pedang sakti." Kedua mata saya terbelalak mendengar kalimat si kakek barusan. Jadi, selama ini beliau mengetahui diri saya. Bahkan keberadaan pedang jagat samudra juga diketahuinya. Pantas saja
Sejak bertemu pertama kali, beliau sempat melirik ke arah bahu kanan saya untuk beberapa saat lamanya. "Mata lu ngapa melotot begitu, Tong? Kagak seneng babe tahu rahasia lu?" tanya si kakek dengan nada ketus, lalu melempar rokok kretek di selipan jarinya ke arah ranting kering yang ada di pelataran rumah. Suara ranting yang terpental karena terkena rokok yang masih menyala dari lemparan si kakek terdengar cukup keras. Saya sendiri melongo tertegun melihat keanehan barusan. Bagaimana mungkin benda lunak bisa mengalahkan benda padat dan keras jika tidak menggunakan tenaga dalam? Si kakek nampak bangkit dari atas balai dan berjalan menuju pelataran rumah. Tiba-tiba beliau melompat cepat. Punggung tangannya beradu dengan telapak tangan kiri. Suara beradunya punggung dan telapak tangan terdengar keras khas silat Betawi. Kaki kanan beliau maju selangkah dan tertekuk, sementara kaki kiri yang di belakang juga tertekuk, namun masih terlihat sedikit lurus, membentuk sebuah kuda-kuda sempurna. Saya yang dahulu pernah mendalami pencak silat tahu betul jika yang diperagakan si kakek adalah jurus yang bisa digunakan untuk menangkis serangan maupun menyerang. "Kalau lu kagak seneng, lu boleh lawan babe. Babe yang jual, lu kudu beli. Sekalian babe pengen tahu lu punya ilmu apa aja, Tong," ucap si kakek dengan suara keras menantang. Awalnya saya ragu untuk menuruti tantangan si kakek, namun rasa penasaran akan kelebihan lain yang sosok renta itu miliki terasa menggelitik hati. Setelah sebelumnya ia berhasil membuat saya jatuh terjengkang tanpa sentuhan fisik dan melihat kemampuannya dalam membuat pagar gaib serta dapat mengetahui keberadaan pedang jagat samudera di bahu kanan, akhirnya saya memutuskan untuk turun dari atas balai. Sepasang sepatu airwalk hitam saya buka dan mulai melangkah mendekat ke arah si kakek. Dalam hati, saya sempat berjanji tidak akan menyerangnya dengan sungguh-sungguh. Biar bagaimanapun juga, lawan saya kali ini adalah manusia yang sudah cukup berumur. Saya mulai memasang kuda-kuda yang diawali dengan memutar dua telapak tangan di depan dada, lalu memposisikan kedua kaki hampir sama seperti si kakek. Sambil mengatur jalan nafas, saya sudah bersiap dengan kuda-kuda sempurna. "Lu serang babe duluan, Tong, tapi jangan mewek kalau kena gampar tangan babe ya," ejek si kakek yang membuat saya mengelum senyum dan menganggukkan kepala. Dengan cepat, saya meringsek maju dan melayangkan satu pukulan tangan kanan disusul sabetan tangan kiri. Bukannya mundur, si kakek malah ikut maju dan menyongsong kedatangan serangan saya. Secepat kilat, si kakek menangkis pukulan tangan kanan saya dengan punggung tangan kiri. Sementara, sabetan tangan kiri ditahannya menggunakan betis. Melihat serangan awal saya gagal, saya berniat memutar tubuh dan mendaratkan serangan baru. Tapi, gerakan saya kalah cepat. Baru saja saya hendak memutar, tangan kanan si kakek malah merambet kaos yang saya kenakan dan memutar tubuh saya hingga jatuh terpelanting ke kanan. Sungguh bagi seorang yang sudah lanjut usia, gerakan si kakek terbilang sangat cepat. Tak mau kalah, saya langsung bangkit dan mulai menyerang kembali. Lagi-lagi saya dibuat bingung dengan pola ilmu bela diri si kakek. Seharusnya ia menunggu dan menahan serangan dari saya, tapi kembali seperti di awal tadi, si kakek malah maju. Beberapa kali beliau menahan serangan dan balik menyerang saya dengan pukulan tangan dan tendangan kaki yang cepat. Hasilnya, saya dibuat keblingsatan untuk meladeni ilmu bela diri si kakek yang selalu menyerang dari jarak sangat dekat, hingga saya tidak bisa mengantisipasi gerakan serangan. Beberapa kali beliau hampir berhasil mendaratkan pukulan dan tendangan, tapi sejauh ini meskipun terdesak, saya masih bisa menahan. Sampai pada akhirnya, ayunan telapak tangan si kakek berhasil mendarat di pipi kanan saya dan membuat saya terdorong mundur ke samping. Sensasi panas perih terasa di pipi yang barusan kena gaplok. Benar saja ucapan kakek tua itu tadi. Beliau sempat mengejek saya agar jangan sampai menangis jika terkena gamparan tangannya. Tentu saja saya tidak menangis. Yang ada malah semakin menambah rasa penasaran saya akan ilmu bela diri tangan kosong yang barusan dimainkan oleh si kakek. Di hadapan saya, si kakek nampak sedang mengatur nafasnya yang terdengar memburu. Saya juga letih, tapi beliau terlihat jauh lebih letih. Faktor usia memang tidak bisa dibohongi. Berbeda dengan golongan jin, semakin tua usia manusia, maka akan semakin mempengaruhi kekuatan fisiknya. Sambil tersenyum, si kakek mengacungkan jempolnya ke arah saya. Melihat itu, saya mengerti bahwa beliau berniat menyudahi permainan barusan. Lalu mulai berjalan mengajak saya kembali duduk di atas balai. Keringat deras terlihat membasahi kening si kakek yang langsung masuk ke dalam rumah dan keluar lagi dengan membawa segelas besar air putih. Saya juga menyeka keringat di dahi dengan lengan kaos dan menghabiskan sisa teh manis yang tak lagi hangat. "Babe demen, bisa gambar muka lu tadi, Tong," ledek si kakek yang saya sambut dengan tawa lepas cukup lama.
Beliau pun tertawa juga untuk beberapa saat. Lalu entah mengapa tiba-tiba terdiam dengan sendirinya. Dari raut wajahnya yang menatap kosong ke arah depan, saya bisa melihat ia sedang mencoba merasakan sesuatu atau melihat sesuatu tak kasat mata. Saya melemparkan pandangan mata ke depan dengan menggunakan ajian tembus pandang, namun tidak menemukan penampakan apapun di sana, dan akhirnya menoleh lagi ke arah si kakek. Nama Babe Misar Tong. Babe juga keturunan Kisutadewa, sama kayak lu. Kedua mata saya terbelalak, entah untuk yang keberapa kalinya mendengar pengakuan si kakek bernama Babe Misar yang menyebut nama Kisuta dan mengaku salah satu keturunannya. Babe juga keturunan Kisuta? Tanya saya yang sempat terbata-bata karena masih sangat terkejut. Babe Misar sendiri menganggukkan kepalanya sambil mencopot peci kumalnya dan mengeluarkan sebungkus rokok kretek lagi. Kalau kagak salah, Kisutadewa sempat datangin Babe lewat mimpi. Sampai 3 kali Babe ngimpi samaan. Kisutadewa datang dan nyuruh Babe hari ini sholat subuh di masjid tadi. Dia ngomong nanti Babe bakalan ketemu sama anak muda keturunan dia juga. Pas Babe lihat aura elu, baru Babe tahu kalau mimpi Babe nyata. Jelas Babe Misar diselingi kepulan asap yang keluar dari mulutnya. Saya tertegun mendengar penjelasan Babe Misar barusan. Ternyata terusirnya saya dari rumah membawa pertemuan antara saya dan salah satu keturunan lain dari Kisuta. Luar biasa, hidup memang selalu penuh misteri. Kalau lihat tampang lu yang cakep, lu pasti nurunin anak Kisutadewa pas dia kimpoy sama anak Raja Jin ya Tong? Tanya Babe Misar yang terdengar seperti hanya sekedar menebak. Kata Kisuta, muka saya mirip anaknya yang namanya Jagatirta beh. Nah, tuh dia, Jagatirta. Babe lupa namanya, kata Babe Misar sambil menggebrak balai bambu tempat kami duduk dengan keras, hingga membuat saya sampai melompat kaget. 2 gelas berisi air putih setengah dan teh manis yang habis sampai terguling-guling tumpah membasahi balai. Sementara sisa potongan ubi rebus nampak mencelat berhamburan ke atas dan mendarat kembali ke atas balai bambu dengan berserakan. Nih orang bikin kaget gua mulu dah, ucap saya dalam batin sambil duduk kembali. Babe Misar nampak menghisap lagi rokok kretek yang terselip di antara 2 jarinya, lalu menghembuskan asapnya ke arah wajah saya. Bau tembakau kretek yang menyengat membuat saya mengibaskan tangan ke depan wajah. Beh, dulu Kisuta pertama kali muncul terus bilang Babe keturunannya, ceritanya gimana tuh? Tanya saya yang berniat mengorek keterangan dari beliau. Dulu pas Babe ngimpi basah begituan sama kembang kampung Tanah Abang, pagi-paginya Babe bangun udah ada di kebun bambu. Di sono Kisutadewa nemuin Babe. Terus Babe dikasih ilmu silat sama ilmu lain buat lawan company. Babe juga dikasih pisau pusaka namanya Selir Naga. Yang jagain pisau pusaka tuh Jin Wadon, cakep bener Tong, ucap Babe Misar sambil menatap ke arah pelataran rumah. Dari mata cekungnya yang berbinar-binar jelas menandakan bahwa beliau sedang menikmati kilasan-kilasan kejadian masa lalu yang telah dilewatinya. Tanpa terasa, rokok kretek yang ada di selipan 2 jarinya sudah terbakar habis. Namun anehnya, Babe Misar seperti tidak merasakan sensasi panas dari bara di puntung rokok. Sampai-sampai bara tersebut padam dengan sendirinya. Baru setelah ia melihat tak ada asap lagi yang keluar dari puntung rokok, Babe Misar membuang benda tersebut. Datangnya Kisutadewa waktu itu buat nyelamatin bangsa kita dari tangan penjajah lewat tangan Babe Tong. Tangan Babe udah matiin company kagak kehitung. Semua Babe lakuin pakai ilmu Kisutadewa. Tapi sekarang pisau Selir Naga sama ilmu lain udah Babe pendem dalam tanah. Pas bini Babe meninggal, Babe janji kagak bakalan pakai ilmu-ilmuan dari Kisutadewa lagi, kecuali satu ilmu yang emang kagak bisa Babe lepas. Selesai bicara di bagian ini, saya sempat melihat raut wajah Babe Misar menunjukkan penyesalan. Entah apa yang beliau sesalkan. Padahal mendengar penuturannya, beliau termasuk salah satu tokoh yang bisa dibilang berjasa demi kemerdekaan, khususnya di tanah Betawi. Apa mungkin murungnya wajah Babe Misar ini ada hubungannya dengan kalimat terakhir tentang satu ilmu yang tidak bisa beliau lepas? Satu ilmu yang Babe maksud? Apa ilmu silat yang Babe pakai buat gambar muka saya tadi? Terus Babe juga bisa bikin pagar gaib sama bikin saya jatuh di pasar pakai pukulan jarak jauh? Tanya saya mencoba menebak. Babe Misar mengulum senyuman dari wajahnya yang sudah dipenuhi kerutan, pertanda usia sudah mulai menjelang. Kemudian menyandarkan punggungnya di dinding bata tak bersemen yang merupakan bagian depan rumah beliau.
Ilmu silat yang Babe pakai tadi bukan warisan Ki Sustadewa, Tong. Babe dapat dari teman lama jagoan Tanah Abang. Namanya almarhum Bang Sabeni. Babe kenal sama dia pas lagi sama-sama ngelawan company. Dia pakai ilmu silat tangan kosong. Nah, Babe pakai ilmu silat dari Ki Sustadewa. Iseng-iseng Babe nantangin Bang Sabeni buat bandingin ilmu silat Babe. Sama kayak lu tadi. Dia bilang kalau bisa gambar muka Babe, artinya Babe kalah. Beneran Babe kalah. Abis itu Babe ngotot minta diajarin ilmu silatnya. Alhamdulillah dia ngasih. Sampai sekarang Babe simpen tuh ilmu silat buat jaga diri. Jawab Babe Misar yang menutup penjelasan. Saya termenung mendengar penjelasan Babe Misar. Jika ilmu silat keren yang membuatnya berhasil menggambar wajah saya tadi bukan berasal dari Ki Sustadewa, lalu satu ilmu yang tidak bisa ia lepaskan itu apa dong? Lo tahu, Tong? Kagak, Beh. Saut saya yang tidak sengaja menyambar kalimat Babe Misar padahal belum selesai ia bicara. Jepret! Seketika kakek tua berkemeja lusuh itu meraih pecinya dari atas balai bambu dan memukul kepala saya cepat kilat. Kagak ada sopannya pisan lu amal yang tuaan. Kalau lagi ngomong main sambar baik. Bentak Babe Misar ke arah saya yang meringis menahan sakit sambil mengusap-usap kepala. Untuk beberapa saat saya mengucap maaf berkali-kali atas ketidaksengajaan saya yang memotong kalimatnya. Sementara Babe Misar sendiri kembali terlihat mengeluarkan sebatang rokok kretek dari bungkusan coklat yang terselip di lipatan peci bagian atas. Lu tahu, Tong? Ucap Babe Misar kembali, mengulang kalimatnya tadi dan sengaja menahan cukup lama sambil melirik saya yang tersenyum sendiri tanpa mau menyambar omongannya lagi. Umur Babe hampir 180 tahun, kata Babe Misar yang membuat saya tercekat tak percaya. Lu boleh percaya boleh kagak, yang pasti Babe udah ngelewatin banyak asam garam hidup. Dari lawan company sampai pernah bantu tentara lawan PKI. Semua Babe lakuin diam-diam karena Babe kagak mau dikenal orang. Babe kepaksa kudu pindah-pindah rumah udah 10 kali, Tong. Semua kudu Babe lakuin karena takut orang-orang curiga Babe kagak mati-mati. Babe juga kagak menangga. Babe hidup sendiri abis bini Babe meninggal. Babe kagak punya anak. Semua itu karena Babe salah pilih ilmu. Babe sempat salah jalan dan nyolong ilmu ciptaan kakek moyang kita, yang bikin Babe kagak bisa mati sampai usia Babe pas 200 tahun. Kedua mata saya membesar sekaligus bergidik mengetahui kisah kelam Babe Misar. Bagaimana mungkin dia bisa mengambil keputusan yang terdengar sangat tidak rasional dengan mencuri ilmu terlarang kakek moyang kami sendiri. Entah apa nama ilmu tersebut, yang pasti saya sama sekali tidak mau mengetahuinya. Entu satu ilmu yang kagak bisa Babe lepas, Tong. Sampai umur Babe 200 tahun, pas Babe mati, entu ilmu baru bakalan hilang dewek. Kalau pagar gaib Babe dapat dari jin penguasa Gunung Gede. Ama ilmu yang bisa ngelukain orang lain kagak pakai nyentuh badan mah ciptaan Babe dewek, Tong. Lo mau Babe ajarin? Mau, Beh. Sekalian sama ilmu silat yang keren tadi ya. Tapi jangan yang ilmu terlarang itu, Beh. Takut saya soalnya. Sambil terkekeh, Babe Misar menganggukkan kepalanya dan memberi izin ke saya untuk belajar ilmu baru darinya. Sebenarnya, jika hanya satu ilmu yang boleh dipelajari, saya akan memilih ilmu silat tadi. Tapi, mumpung Babe Misar tidak membatasi, maka saya pun memilih ketiganya, yaitu ilmu membuat pagar gaib, ngelukai lawan tanpa menyentuh, dan ilmu silat dari salah satu jagoan Betawi tempo dulu. Baiklah, sampai di sini dulu cerita dari Imam Al-Fatah dan ketiga saudaranya. Kita lanjutkan pada episode selanjutnya. Nyalakan notifikasinya biar tidak ketinggalan. Terima kasih pada teman-teman yang telah menyimak setiap episode Ada Apa Gerangan. Silahkan subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.